Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudhalifah dengan NIM 2019 13 kali 2010. Perkenalkan, nama saya Firasa Rotin Koiroh, NIM 2019 111 2012. Perkenalkan, nama saya Alifiola Heraningrum, NIM 2019 111 2019. Pada kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari kelompok 8. Sebelum kita menginjak ke teknik pengumpulan data, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan data. Nah, data itu merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran. Saya ulangi lagi, data itu merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran. Data dapat berupa sekumpulan bilangan atau kata. Misalnya, ketika kita akan melakukan pengukuran tinggi badan siswa. Hasil dari pengukuran tersebut itu yang dimaksud dengan data. Kemudian, berdasarkan cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Apa itu data primer dan apa yang membedakan dengan data sekunder? Data primer itu data yang diperoleh data yang cara memperolehnya itu dilakukan secara langsung. Contohnya, ketika guru ingin tahu jumlah siswa kelas 6A, maka guru tersebut mencari tahu datanya dengan cara menghitung secara langsung jumlah siswa yang ada di kelas 6A. Kita hitung satu persatu dari bangku depan ke bangku belakang, bangku depan lagi, hingga semua siswa yang ada di kelas 6A sudah terhitung semua. Nah, selanjutnya data sekunder. Data sekunder itu cara memperolehnya dilakukan secara tidak langsung. Berbeda dengan data primer. Jika tadi kan data primer cara memperolehnya menghitung secara langsung. Sedangkan data sekunder, jika ingin mengetahui jumlah siswa kelas 6A, seorang guru hanya perlu datang ke ruang guru dan melihat tabel jumlah siswa yang ada di absensi kelas 6A. Seperti itu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data itu teknik atau suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi, untuk mengumpulkan data itu ada banyak tekniknya. Yang pertama, data dapat dicari melalui tes. Yang kedua, dapat melalui wawancara. Yang ketiga, dapat melalui angket atau isian singkat. Dan yang keempat, data dapat diperoleh dengan pencatatan secara langsung. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan melalui tes. Biasanya Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan untuk memperoleh data hasil belajar siswa untuk mengetahui perkembangan belajar siswanya. Nah, biasanya kan guru sering kayak mengadakan ulangan harian atau PTS atau PS seperti itu kan. Itu untuk tujuannya memperoleh data hasil belajar siswanya sehingga data itu mengetahui perkembangan siswa itu naik atau turun. Misal data yang diperoleh sebagai tabel berikut. Yang pertama, Eva mendapatkan nilai 88 dan Aldi mendapatkan nilai 76, Zidan mendapatkan 90, Tia mendapatkan 77, Rahman mendapatkan 85, Nur mendapatkan 80, Lili mendapatkan 94. Kemudian, teknik pengumpulan data selanjutnya adalah mewawancarai. Nah, wawancara itu apa sih? Wawancara itu merupakan perolehan data dengan bertanya secara langsung.
Sebelum melakukan teknik ini, guru harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Misalnya itu membuat pertanyaan tentang apa buah kesukaan Tia, atau apa cita-cita Roni, seperti itu. Yang ketiga yaitu angket atau isian singkat. Pengumpulan data dengan angket atau lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Contoh seperti gambar di bawah. Yang pertama ada nama, kedua ada alamat, ketiga ada tinggi badan, keempat ada berat badan, dan yang kelima ada golongan darah. Dan yang keempat, pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan langsung dicatat. Membuat belangko data yang berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Seperti halnya gambar di bawah ini, ada anak SD yang mengukur berat badan dan tinggi badan. Setelah mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, selanjutnya ada contoh soal, dan contoh soalnya ini merupakan nilai ulangan matematika beberapa siswa. Nilainya ada 65, 70, 85, 90, dan seterusnya. Dengan soal yang pertama, berapa siswa yang nilainya di bawah 75, berapa siswa yang nilainya di atas 85. Nah, untuk menjawab soal di atas, hal yang harus dilakukan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Karena jika tidak diurutkan, itu kita akan kesusahan untuk menyimpulkan data-data dan kita akan kesusahan untuk menjawab dua soal di atas ini. Yang dari datanya berawal dari 65, 70, 85, 90, jika sudah diurutkan akan menjadi seperti ini di gambar yang sudah saya tunjukkan ini. Ada 60, 65, 70-nya 3 kali, 75-nya 5 kali, 80-nya 7 kali, dan seterusnya. Setelah mengurutkan data, kita kan sudah tahu mana data nilai yang terkecil dan mana data nilai yang terbesar. Data nilai yang terkecil adalah 60 dan data yang terbesar adalah 90. Ini ada dua contoh soal, yaitu berapa siswa yang nilainya di bawah 75. Maka siswa yang nilainya di bawah 75 ini adalah sebanyak 5 siswa. Kenapa demikian? Kenapa kok bisa 5 siswa? Dilihat dari data ini. Data ini yang di bawahnya nilai 75 ada 60, 65, dan 70. Maka nilai yang di bawah 75 ini adalah sebanyak 5 siswa. 60, 65, 70, 70, dan 70. Kemudian untuk contoh soal yang kedua adalah berapa siswa yang nilainya di atas 80. Maka siswa yang nilainya di atas 80 ini sebanyak 13 siswa. Mengapa demikian? Karena dari data ini sudah diurutkan kan tadi mana data yang terbesar dan mana yang data terkecil. Berarti nilai yang di atas 80 ini ada 85 dan 90. Maka 85, 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 90, 90, 90, dan 90. Berarti nilai yang di atas 80 ini adalah sebanyak 13 siswa. Contoh soal yang ketiga. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Di sini ada 30 hasil ulangan tapi belum diurutkan. 30 data hasil ulangan tersebut kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar sebagai berikut. Nilai 60 ada 1, nilai 65 ada 1 juga, nilai 70 ada 3, nilai 75 ada 5, nilai 80 ada 7,
dan nilai 85 ada 9, nilai 90-nya ada 4. Pertanyaan: A. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Nilai terendah yaitu 60 dan nilai tertinggi yaitu 90. B. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Ada 2 orang siswa, yaitu nilainya 60 dan 65. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? Ada 13 siswa, yaitu 85 ada 9 dan 90-nya ada 4. D. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Ada 5 orang siswa yang mendapatkan nilai 75. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami selaku kelompok 8. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang lengkap dan juga mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.